Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Purnamasari ingin mempresentasikan tentang pembangunan ekonomi, yang mana untuk memenuhi tugas administrasi pembangunan. Ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Terdapat 4 unsur penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Yang pertama, pembangunan sebagai suatu proses, dan yang kedua, pembangunan sebagai perubahan sosial. Yang ketiga, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Dan terakhir, peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Teori pembangunan ekonomi. Teori pembangunan ekonomi terdapat 4 teori yang dikemukakan oleh Friedrich List tahun 1844 yang mengatakan perkembangan ekonomi yang sebenarnya tergantung kepada peranan pemerintah, organisasi sosial, dan lingkungan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Bruno Hildebrand tahun 1864 mengatakan bahwa perkembangan masyarakat atau ekonomi bukan karena sifat-sifat produksi atau konsumsi, tetapi karena perubahan-perubahan dalam metode distribusi yang digunakan. Yang ketiga, Corbusier mengemukakan dan menganalisis dengan mengacu kepada evolusi perekonomian di Jerman, dengan mengatakan bahwa perekonomian tumbuh melalui 3 tahap. Yang terakhir, teori perkembangan ekonomi menurut Rousseau, dia mengemukakan ada 5 tahap pertumbuhan ekonomi, yaitu masyarakat tradisional, prakondisi untuk take off, periode take off, dorongan menuju kematangan, drive to maturity, dan konsumsi tinggi dan besar-besaran, high mass consumption. Perencanaan pembangunan ekonomi. Salah satu tujuan penting perencanaan ekonomi di negara sedang berkembang, seperti negara Indonesia, adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perlu meningkatkan laju pembentukan modal dengan cara meningkatkan tingkat pendapatan, tabungan, dan investasi. Peningkatan laju pembentukan modal pada Indonesia ini menghadapi berbagai kendala. Salah satunya yaitu kemiskinan masyarakat yang ada di Indonesia. Hal ini diakibatkan karena tingkat tabungan yang rendah, dikarenakan tingkat pendapatan rendah. Karena itu, semua berakibat pada laju investasi. Jika laju investasi rendah dan berpengaruh pada rendahnya modal dan produktivitas Indonesia. Adapun tahapan perencanaan pembangunan antara lain: 1. Penyusunan rencana, 2. Penetapan rencana, 3. Pengendalian perencanaan, dan keempat, evaluasi pelaksanaan rencana. Dokumen perencanaan yang mana disebut RPJP nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. RPJM nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional, memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian atau lembaga, dan lintas kementerian atau lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka penilaian indikatif. Adapun strategi pembangunan ekonomi.
Dengan memperhitungkan faktor-faktor yang dihadapi, kita dapat disimpulkan ada dua bentuk strategi pembangunan yang biasa ditempuh oleh negara-negara yang seperti sedang berkembang, ialah modernisasi pertanian dan industrialisasi. Yang pertama, modernisasi pertanian. Pentingnya modernisasi harus dipandang paling sedikit dari dua sisi. Sisi yang pertama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri sendiri, terutama bahan pangan. Yang kedua menyangkut penumbuhan dan pengembangan agrobisnisnya yang menghasilkan berbagai komoditi untuk ekspor. Yang kedua, orientasi industrialisasi merupakan alternatif lain yang dapat ditempuh dan memang ditempuh oleh negara-negara terbelakang dan sedang berkembang. Suatu negara yang mempercepat negara-negara berkembang dan sedang berkembang, pertumbuhan dan perkembangan ekonominya pada umumnya menempuh jalur-jalur industrialisasi, yang mana dapat mencakup dua segi, yaitu orientasi produk sebagai barang dan jasa untuk dikonsumsi di dalam negeri maupun orientasi ekspor. Adapun kriteria pengukuran keberhasilan pembangunan ekonomi, yang pertama, pendapatan nasional. Yang kedua, pendapatan per kapita. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Yang keempat, peranan sektor industri dan jasa. Yang kelima, kesempatan kerja. Yang keenam, stabilisasi ekonomi. Yang ketujuh, neraca pemberian luar negeri. Mengapa pembangunan ekonomi harus berhasil? Karena pernyataan ini bahwa pembangunan ekonomi menempati skala teratas dalam keseluruhannya, kebijaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan nasional. Sebenarnya secara implisit sesungguhnya bahwa pembangunan ekonomi suatu negara harus berhasil. Berikut alasan fundamental untuk mengatakan demikian, antara lain: yang pertama, untuk mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, untuk menghilangkan kesenjangan sosial. Yang ketiga, tersedianya dana untuk pembangunan bidang-bidang lain. Dan yang keempat, terpeliharanya ketertiban umum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu sendiri mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, di antaranya sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Yang kedua, faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi mencakup kondisi sosial, kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku. Manfaat pembangunan ekonomi itu sendiri, yaitu untuk suatu negara, antara lain: 1. Dengan adanya pembangunan ekonomi, kekayaan negara dan masyarakat akan meningkat. Yang kedua, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengadakan pilihan baik untuk mengonsumsi atau memproduksi. Yang ketiga, memberikan kemampuan yang lebih besar kepada manusia untuk menguasai alam dan mempertinggi kebebasan manusia untuk melakukan berbagai tindakan. Yang keempat, dapat diperoleh suatu tambahan kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih luas. Yang kelima, pembangunan ekonomi dapat mengurangi perbedaan antara kaum kaya dan kaum miskin. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.